Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan, saya Zars Obela Nur Adliani atau biasa disapa dengan Obel. Saya adalah mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dan ini adalah tugas akhir semester saya dalam mata kuliah agromedisin yang dibimbing langsung oleh dosen saya, yaitu Dr. Fitria Saftarina, MSc SPKKLP. Nah, kali ini Obel mau ngebahas tentang kesehatan di kalangan para petani Indonesia. Yuk, simak bareng-bareng. Kenapa sih kesehatan itu penting? Ya penting dong Bapak dan Ibu. Sekarang kalau misalnya tubuhnya nggak sehat, siapa yang mau ngegarap lahan? Pastinya nggak maksimal. Nanti kalau nggak maksimal, hasil panennya juga nggak maksimal. Terus kalau udah kayak gitu, susah deh semuanya. Keluarga juga jadi ikut susah. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu sekalian udah pasti pekerja keras, kerja dari pagi sampai sore, mau hujan, panas, terik, badai, semuanya diterabas demi menghidupi keluarga. Kerja di ladang, kerja di kebun, ngegarap sawah, pokoknya semuanya tanpa memperhatikan kesehatan. Bahkan kalau misalnya ada yang sakit, itu bisa dianggap remeh, nggak akan dilihat-lihat, nggak akan dirasa-rasa sampai akhirnya sudah parah, baru deh kerasa sakitnya. Nah, itu yang nggak boleh ya Bapak Ibu. Lewat video ini, Obel mau ngajak Bapak dan Ibu petani semua untuk sama-sama mengenal tentang masalah kesehatan yang ada di dunia pertanian atau yang sering muncul pada petani-petani Indonesia. Jadi kita sama-sama kenal, sama-sama tahu apa aja masalahnya dan gimana cara mencegahnya. Tujuannya sih sederhana, supaya Bapak dan Ibu para petani sekalian itu bisa hidup sehat dan sejahtera. Karena kalau tubuhnya sehat, menggarap sawahnya juga pasti lebih maksimal. Kita mulai dari yang pertama, yaitu musuh tak terlihat. Yap, pestisida. Mungkin di sini Bapak dan Ibu kalau misalnya bersawah, bertani ataupun berkebun itu banyak yang pakai pestisida. Tapi pada tahu nggak sih bahayanya pestisida itu apa aja? Pestisida itu memang ngebantu banget sih untuk tanamannya jadi gampang subur, hasil panennya jadi bagus, terus juga bebas dari hama. Tapi di balik manfaat-manfaat pestisida tadi, itu juga ada bahaya yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Kalau misalnya Bapak sama Ibu itu sering banget nyemprot pestisida tapi tanpa alat pelindung diri atau APD, itu bisa berbahaya. APD itu contohnya apa aja sih Obel? Contohnya itu mulai dari sarung tangan, masker, kacamata, baju panjang, sepatu yang tinggi, topi, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget APD yang bisa digunakan. Nah, kalau misalnya nggak pakai APD, pestisida tadi itu bisa membahayakan tubuh kita. Bisa terhirup, bisa tertelan, bisa terkena kulit, bisa terkena mata. Emang kalau misalnya kena itu semua bisa berbahaya. Bahaya banget. Gejala yang mungkin langsung muncul itu bisa dilihat dari kulit. Kalau misalnya kulit kita terkena pestisida dan kulit kita memang sensitif, itu biasanya langsung bereaksi. Kalau misalnya terhirup, itu juga bisa berbahaya. Jangka panjangnya bisa merusak kesehatan pernafasan kita. Kalau misalnya terus-terusan, itu kita mungkin sering ngerasa pusing, mual, itu juga bisa jadi efek dari pestisida. Kalau misalnya nggak pakai kacamata dan akhirnya pestisida kena mata, itu bisa bikin mata kita jadi merah dan perih. Kalau misalnya ke pernafasan, itu bisa bikin sesek sampai ya akhirnya mungkin bisa mengganggu pernafasan kita. Terus kalau misalnya efek jangka panjang dari pestisida itu kita biarkan, itu lama-lama bisa merusak organ dalam kita, organ-organ penting. Kayak misalnya hati, ginjal, otak, bahkan bisa menyebabkan kanker. Ngeri banget kan? Terus gimana dong caranya supaya kita aman dari paparan pestisida? Yang Obel bilang di awal tadi, jangan lupa pakai APD. Itu adalah pelindung utama kita. Jadi jangan lupa pakai masker supaya tidak terhirup, jangan lupa pakai kacamata supaya tidak terkena mata, terus gunakan juga baju yang panjang jadi dia tidak kena kulit. Sarung tangan juga penting, jadi APD nggak boleh tinggal ya. Yang kedua, jangan makan atau merokok ketika kita sedang menyemprotkan pestisida, dan selalu cuci tangan. Kenapa? Khawatirnya kita buru-buru nih abis dari ladang, terus kita nyemprot pestisida,
terus ngerokok deh, atau mungkin lapar langsung ambil makanan tanpa cuci tangan. Ya akhirnya kita bisa secara tidak sengaja itu memakan atau menghirup pestisida tadi. Terus abis nyemprot itu langsung ya ibu dan bapak ganti baju dan simpan pestisidanya. Yang paling penting, simpan pestisida itu tidak boleh di sembarang tempat. Simpan yang di luar jangkauan anak-anak. Jangan disimpan apalagi pakai botol bekas minuman. Bapak Ibu tahu kan pernah ada berita tentang anak kecil yang keracunan pestisida karena orang tuanya menyimpan di botol minuman. Dikira anak-anak, wah itu minuman nih, langsung diminum aja dan ternyata keracunan deh. Selanjutnya yang kedua, penyakit apa sih yang paling sering muncul pada para petani Indonesia? Yes, ini paling sering, yaitu pegel-pegel atau gangguan otot dan tulang. Pasti Bapak Ibu juga pernah ngalamin ya. Ini tuh biasanya karena kerja keras terus-menerus tanpa istirahat yang akhirnya bikin otot kita dan tulang kita jadi lemah dan gampang sakit. Selain karena kerja terus-terusan yang ngedur banget bisa bikin masalah-masalah otot ataupun tulang, biasanya masalah-masalah itu timbul juga karena posisi bapak dan ibu ketika bekerja itu tidak sesuai atau kalau istilah di kita tidak ergonomis. Misalnya nih, ketika membongkok atau duduk, berdiri, mengangkat beban dan lainnya itu tidak pada posisi yang benar. Yang akhirnya kayak gimana dong jadinya? Yaitu bisa menyebabkan penyakit-penyakit tulang ataupun penyakit-penyakit otot. Kalau misalnya bapak dan ibu selama ini kerja tanpa memperhatikan posisi tubuh, ngangkat pupuk asal-asalan, atau misalnya ngangkat beban cuman di bagian kiri aja atau di kanan terus, itu bisa berbahaya. Bisa mulai dari nyeri-nyeri otot, pegel-pegel pada lutut, dan bahayanya jangka panjangnya itu bisa menjadi cedera permanen. Jadi ibu dan bapak gak mau dong punya badan yang bongkok seumur hidup atau mungkin punya badan yang miring seumur hidup. Nah itu harus dicegah. Terus gimana sih cara nyegahnya? Simple banget. Yang pertama itu jangan lupa peregangan atau pemanasan. Emangnya mau olahraga? Nggak mesti olahraga karena kita bekerja di luar, bapak dan ibu menggunakan otot, itu juga perlu pemanasan atau peregangan sebelum mulai kerja. Mungkin dilihatnya remeh, dianggapnya remeh dan tidak penting, tapi efeknya besar banget loh untuk kesehatan kita. Jadi jangan di skip ya. Sekedar pemanasan 10-15 menit atau stretching itu sangat-sangat membantu kondisi otot dan tulang kita. Jadi jangan sampai ketinggalan. Pokoknya sebelum bekerja, pemanasan dulu. Yang kedua, jangan lupa selalu memperhatikan posisi tubuh kita ketika kita lagi bekerja. Contoh kecilnya seperti ini. Bapak ibu ngambil hasil panen yang berat dari bawah, itu dari berdiri langsung ngambil. Sedangkan itu nggak baik, nggak boleh berbahaya bagi tulang belakangnya. Jadi yang bagus posisinya gimana dong? Nah, posisinya itu bisa dimulai dari jongkok terlebih dahulu, ambil bebannya atau barang-barangnya, lalu berdiri. Jadi jangan langsung membungkuk badannya seperti ruku, karena itu tidak baik untuk kesehatan otot dan tulang bapak dan ibu. Kemudian usahakan beri jeda atau beri waktu selama 1-2 jam setelah bekerja. Jadi jangan langsung ngedur nih semuanya, karena kejar target, karena biar cepat, atau mungkin gak kerasa lelahnya kalau cuma 1-2 jam terus disuruh istirahat, 1 dan 2 jam itu belum capek. Nah itu yang bahaya, gak boleh. Walaupun kita ngerasanya gak capek, itu hanya sugesti. Sebenarnya tubuh kita butuh istirahat. Jadi kalau dirasa udah 1-2 jam bekerja di ladang, bekerja keras, usahakan istirahat setidaknya 15 menit sampai 30 menit. Lalu bisa kembali beraktivitas. Ingat, jangan terlalu ngedur ya. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu ganti posisi kerja atau posisi beban kerja. Maksudnya gimana tuh? Kayak misalnya tadi yang Obel contohin. Kalau misalnya kita mau ngangkut beban berat, misalnya ngangkut pupuk atau hasil tani, nah itu jangan di sebelah kanan doang. Karena mikirnya, yang kanan lebih enak nih, lebih ringkes. Jadi selalu gotongnya di sebelah kanan terus. Yang akhirnya apa? Beban di sebelah kanan terlalu banyak dan selalu diberi beban yang akhirnya bikin otot kita jadi lemah sebelah atau mungkin kaku sebelah. Nanti postur tubuh kita juga ikut-ikutan miring sebelah. Gak mau dong bapak ibu seperti itu. Jadi selalu ya memperhatikan posisi untuk mengangkat beban. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling dianggap remeh sama bapak ibu, yaitu paparan sinar matahari. Udah biasa lah, namanya juga kerja di kebun, namanya juga kerja di luar, pasti kena paparan sinar matahari. Ya, bener banget.
Tapi paparan sinar matahari juga nggak boleh kita remehin. Karena kalau kita terus-terusan kena paparan sinar matahari, itu bisa berbahaya bagi diri kita, bagi kesehatan kita. Loh, bukannya sinar matahari itu bagus ya, malah bikin sehat? Betul, tapi sinar matahari pagi. Kalau udah siang, udah mulai panas dan terik, itu isinya sinar matahari udah racun semua dan gak bagus bagi tubuh kita. Kalau misalnya gejala ringan atau yang muncul langsung ketika kita terkena paparan sinar matahari, yaitu akan terasa kulit terbakar. Jadi mungkin Bapak Ibu ngerasa kulitnya suka pedih-pedih, bukan terbakar yang wah keluar api, enggak, tapi mungkin terasa kulitnya kayak kalau dipegang itu jadi pedih. Itu adalah kulit terbakar akibat paparan sinar matahari berlebih. Terus Bapak Ibu juga bisa sering dehidrasi. Kalau misalnya kena matahari kan panas tuh, apalagi suhu Indonesia ya. Nah, kena sinar matahari terus-terusan itu bisa bikin dehidrasi. Kita panas dan akhirnya cepet aus. Nah, itu juga nggak boleh ya. Kalau misalnya dehidrasi berlebih, itu bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Terus, nggak cuma gejala-gejala tadi, efek jangka panjang dari paparan sinar matahari yang terus-menerus itu juga bisa berbahaya. Contohnya adalah penuaan dini. Mungkin Bapak dan Ibu sadar nih, karena kerja di luar, panas-panasan, akhirnya jadi gampang tua, gampang kelihatan tua. Kulit jadi keriput, jadi gampang menghitam, ada flek dan sebagainya. Beda banget dengan ibu-ibu yang kerjanya tidak di bawah sinar matahari. Misalnya kerjanya di kantor atau guru yang memang tidak terkena paparan sinar matahari, kelihatan lebih awet muda. Nah, itu sebenarnya akibat dari UV tadi yang Bapak Ibu selalu terima setiap hari. Jadi harus dihindarin supaya kita awet muda. Paparan sinar matahari berlebih, UV yang tadi terus-terusan kena di kulit kita itu juga bisa memicu timbulnya kanker kulit. Jadi itu bukan hoax, tapi memang itu benar. Kalau misalnya kita terus-terusan terkena matahari tanpa perlindungan yang baik, kulit kita bisa memicu timbulnya kanker. Selain kanker kulit, kita juga bisa terkena masalah-masalah pada mata. Kita nggak mau dong mata kita kenapa-napa, karena kan kita mau terus-terusan melihat dunia. Jadi jangan lupa selalu gunakan APD-nya agar tidak terpapar dari sinar UV secara berlebih. Emang APD untuk sinar matahari atau menghindari sinar UV itu apa aja sih? Ada dong, Bapak dan Ibu bisa pakai topi yang sangat lebar sehingga mencegah sinar UV itu terkena langsung ke kulit. Bisa juga menggunakan tangan panjang walaupun panas di tengah matahari terik, tapi setidaknya itu tidak membuat sinar matahari langsung terkena dengan kulit Bapak dan Ibu. Kemudian jangan lupa banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi tadi. Kayak yang Obel jelasin, kalau misalnya kita sering terkena sinar matahari, apalagi terus-terusan setiap harinya, itu bisa membuat dehidrasi dan kelelahan. Jadi Bapak dan Ibu juga harus selalu standby minum yang banyak supaya tidak dehidrasi. Kemudian nih, sebelum berangkat kerja jangan lupa Bapak dan Ibu pakai tabir surya atau kalau kata anak-anak zaman sekarang sunblock atau sunscreen. Itu penting dan itu sepengaruh itu untuk menghindari paparan sinar UV atau sinar matahari yang jahat. Dan pemakaian sunscreen atau sunblock itu nggak cuma satu kali pada pagi hari, tapi dilakukan pengulangan. Jadi ketika sudah 3 atau 4 jam bekerja, itu dioleskan kembali supaya terhindar dari sinar matahari. Dan terakhir, kalau bisa Bapak dan Ibu hindari bekerja keras di antara jam 11 sampai jam 2 siang. Karena itu matahari lagi terik-teriknya banget. Jadi kalau bisa sih kerjain yang lain dulu aja di jam segitu. Yang keempat adalah gangguan pernafasan. Kok bisa Bapak dan Ibu kena gangguan pernafasan? Pasti karena merokok nih. Kalau yang cewek-cewek aman, kalau yang ibu-ibu aman, kan nggak ngerokok, jadi nggak bakal kena gangguan pernafasan. Eits, kata siapa? Gangguan pernafasan itu tidak hanya diakibatkan oleh rokok, tapi bisa jadi terkena karena debu-debu ataupun paparan yang lainnya yang masuk ke tubuh kita lewat saluran pernafasan. Contohnya ketika musim kemarau, ladang lagi berdebu, debunya banyak banget dan itu terhirup oleh kita. Itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Terus contoh lagi, misalnya ketika Bapak dan Ibu sedang membakar lahan. Nah, itu juga asap yang tebal terus sering kita hirup bisa mengganggu pernafasan kita loh. Terus kalau misalnya kita sering-sering kehirup paparan yang seperti itu tadi, debu atau asap, ditambah misalnya merokok, bisa mengakibatkan apa sih? Gangguan pernafasan yang bisa diterima itu seperti batuk-batuk, terus juga sesak nafas, bahkan bisa juga sampai radang paru. Kalau kita sebutnya itu bisa sampai memicu PPOK, penyakit paru obstruktif kronis.
dan bisa juga memicu timbulnya asma. Jadi sebaiknya dihindarin ya. Gimana sih memang cara menghindarinya? Simple banget. Yang tadi Obel bilang di awal, jangan lupa pakai APD atau alat pelindung diri. Dan di kasus kali ini tentang gangguan pernafasan, jangan lupa pakai masker yang sesuai supaya tidak terhirup debu dan juga paparan asap yang tebal tadi. Lalu Bapak dan Ibu juga bisa mengurangi kebiasaan membakar limbah atau membakar jerami supaya tidak timbul asap-asap yang tadi Obel sebutkan. Dan terakhir, jika ada gejala-gejala seperti tadi, jangan lupa untuk selalu periksakan ke puskesmas atau ke layanan kesehatan terdekat. Yang terakhir, penyakit yang bisa timbul dari hewan atau lingkungan sekitar. Mungkin Bapak dan Ibu banyak juga nih yang melihara hewan-hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, sapi, ataupun kerbau. Tapi Bapak dan Ibu tahu nggak sih, itu juga bisa berbahaya loh. Kalau misalnya kita sering terpapar, terutama terpapar kotoran dari hewan-hewan tersebut, itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Contoh, kita kena kencing tikus aja bisa berakibat fatal loh. Belum lagi penyakit lainnya kayak misalnya terkena flu burung atau cacingan atau bahkan kena lintah. Nggak baik ya buat kesehatan kita. Ditambah lagi kalau misalnya sering ada genangan air di sawah. Nah itu juga bisa jadi tempat sarangnya nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau misalnya nyamuk-nyamuk udah bersarang di sana, nanti para petani juga bisa terkena demam berdarah. Bapak dan Ibu harus selalu menjaga kebersihan kandang dan kebersihan ladang Bapak Ibu. Kebersihan rumah juga harus selalu dijaga supaya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Dan jangan lupa selalu gunakan alas kaki setiap bepergian. Jangan sampai nyeker, nanti penyakit-penyakit tersebut gampang masuknya. Perhatikan juga jangan sampai ada genangan air di sawah ataupun di rumah yang dapat memicu munculnya nyamuk-nyamuk penyebab demam berdarah. Dan segera ke puskesmas jika Bapak dan Ibu rasa sudah mulai timbul gejala-gejala tadi supaya lebih cepat dihindari. Nah, segitu aja penjelasan Obel terkait kesehatan di bidang pertanian. Semoga semua ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu petani. Karena di balik petani yang sehat, cerdas, dan melek akan kesehatan, maka pertanian Indonesia juga akan tumbuh jadi lebih baik. Bapak dan Ibu bisa mulai dari hal-hal kecil, mulai dari penggunaan APD atau alat pelindung diri setiap berangkat kerja, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan jangan sungkan untuk datang ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat guna memeriksakan kesehatan Bapak dan Ibu. Karena petani yang sehat menghasilkan panen yang melimpah dan keluarga jadi bahagia. Terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu dalam video ini. Semoga bermanfaat dan Obel pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.